Vonis terakhir itu kan saya 2010 ke 2011 nggak mati juga gitu kan ya. 2011. Lebih ceria lagi, lebih sehat lagi juga maksudnya. Oh, sebenarnya dari sejak saya masuk sekolah saya sudah menemukan hidup saya kembali sih gitu ya. Apa namanya, kalau kalau saya mulai tahu gitu ya, tugas saya itu untuk memuridkan, mengajar gitu-gitu kan ya. Berarti saya juga harus memuridkan diri saya harus kembali ke sekolah, saya harus punya karakter murid gitu. Jadi sejak saya masuk sekolah pertama kali, saya kuliah kan paralel, STH dan saya tuh lulus STH dan ESOS. Jadi saya kuliah tuh dua, sosiologi dan teologi waktu itu di S1. Jadi ketika saya kembali ke sekolah, terus saya ini ya, ketakutan terbesar saya sebenarnya sekolah. Saya takut dinilai bodoh, dilihat nggak bisa gitu. Jadi saya kabur. Jadi saya dikembalikan sama Tuhan, saya hadapin, saya lakukan kebalikannya gitu. Nah di situ saya menemukan hidup saya kembali. Saya sekolah. Kalau dilihat sekarang ceria, ya sekolah sekarang lebih menyenangkan gitu kan. Dulu aja saya sendirian bisa, dulu paralel 2. Sekarang kan mau S3 kek, atau mau dijadikan kayak gadget tuh ya, saya nggak mau sebutin merek, sampai S22 saya siap-siap aja dengan teman-temannya sekarang. Tapi kalau kondisi kesehatan saya seperti apa sih? Kata Bang Maika sempat podcast juga di podcastnya dan teman antaranya Ya. cerita. Oh saya udah pulih. Saya pulih semuanya ya. Itu justru sebelum saya sekolah. Gitu. Jadi vonis terakhir itu kan saya 2010 ke 2011 nggak mati juga gitu kan ya. 2012 terus sampai hari ini gitu. Saya memang sudah pulih jasmani, yang paling penting itu rohani. Saya kesembuhan ilahi. Jadi saya tahu hidup saya itu sekarang itu kalau saya pulih ya, dari mulai rahim baru, liver baru, segala sesuatunya baru. Saya tahu ini bukan untuk kembali lagi siaran bola, bukan untuk begadang-begadang yang kayak gitu ya. Saya tetap begadang sih kalau ada yang mau konseling atau apa gitu ya. Tapi kan begadang yang ada gunanya, kata Roma Irama, jangan begadang kalau nggak ada gunanya kan, ya kan. Jadi saya sekarang dengan apa yang saya terima dari Tuhan, saya tahu ini urusannya untuk pengabaran Injil gitu. Jadi itu aja yang sekarang saya pegang. Kalau dilihat ceria ya udahlah, itu udah kegirangan saya hari ini. Dengan tugas yang seperti itu, pastinya saya harus membekali diri dengan belajar tiap hari. Ya udah sekolah berarti. Ku kalahkan Sidul. Dia udah lulus kan? Tapi selain menempuh pendidikan, mungkin ada juga kan apalagi sih mungkin mau lanjut pendidikan lagi, terus ada lagi nggak sih? Terus nggak kangen gitu Kak balik ke entertainment mungkin? Sebenarnya yang saya lakukan sekarang itu tuh sama gitu ya. Saya juga kan kemana-mana kan, saya sekarang bawa firman. Saya cuma disuruh Tuhan mengganti kontennya aja. Tapi yang saya lakukan sebenarnya sama seperti yang Tuhan latih selama 20 tahun saya di entertainment gitu. Entertainmentnya juga Tuhan sediakan. Diksinya itu juga Tuhan atur. Kalau dulu saya dalam tanda kutip ya najis bibir gitu ya, segala sesuatu tuh bisa saya lakukan untuk menyelamatkan acara gitu. Jadi Tuhan bentuk saya sekarang mengerjakan keselamatan. Jadi gimana ya, segala yang saya lakukan itu untuk penyelamatan kehidupan saya sendiri gitu, untuk jadi dia hanya mengganti kontennya aja. Kalau yang lainnya sebenarnya saya masih tetap yang dulu, saya masih fun, saya masih keluar ngopi-ngopi gitu ya sama teman-teman. Cuma bedanya kalau dulu kan teman-teman ngopinya misalnya para bandar judi bola, penjudinya gitu. Kalau sekarang sama ibu-ibu gembala. Ya, jadi teman-teman saya yang tahu dulu anak-anak disco mungkin udah tahu lah mereka. Itu Tamara sekarang ngopi sama pendeta, dikit lagi kiamat. Jadi kangen nggak sih Oh, udah. Karena sebenarnya waktu saya resign dari TV itu bukan karena apa-apa, saya memang resign aja. Saya waktu itu mau memutuskan kembali ke bisnis tahun 2004, saya ke perusahaan. Jadi kalau ditanya kangen, saya cuma kangen siaran bola sebetulnya. Kalau yang lainnya tuh saya dulu waktu di entertainment juga saya nggak terlalu suka. Saya iseng-iseng berhadiah dulu tuh. Tiba jadi artis ya gitu aja. Tapi kalau ditanya kekangenan terbesar saya adalah pembawa acara olahraga, dan sekarang itu tawarannya banyak banget, tapi saya tahu saya sembuh bukan buat itu, bukan buat begadang lagi.
Tapi apa ya, maksudnya kenapa kakak sama kayak waktu punya apa yang diambil gitu? Tapi masih boleh nggak sih sebenarnya kalau misalnya mau jadi penyiar bola juga gitu sambilan atau gitu? Nggak ada masalah, nggak ada. Selama saya nggak judi nggak ada masalah. Kalau dulu, Bikin kangen apa kak? Yang Bikin kangen apa? bikin kagak tuh ambience-nya ya. Tapi saya itu udah lepas dari segala ikatan. Maksudnya kalau dulu saya kalau misalnya nggak nonton bola nggak afdol. Terus kalau misalnya nggak nonton online real time gitu ya, live gitu, saya ngerasa nggak afdol aja. Nggak kurang gitu. Kalau sekarang kayak kemarin Piala Dunia, kalau saya ngantuk Iya. babak ya udah ngantuk aja. Sedapatnya aja ya. Oh besok saya bisa ulang lagi. Kalau dulu tuh kayaknya nggak bisa, harus. Akhirnya saya pusing kepala besoknya gitu kan. Dan terus saya begadang, akhirnya saya pemerasan hati memang kan waktu itu. Saya bercoba bertahan supaya afdol gitu ya. Mereka juga nggak ngerti padahal saya tahan. Mencoba bertahan dengan kopi, ada minum tuh kan, rokok semuanya, pokoknya mencoba bertahan gitu. Itu yang buat saya dulu akhirnya ya drop gitu. Jadi kalau sekarang itu sudah lepas, saya pulih. Itu juga ada pengobatan apa ya, kayak dan ada tindakan perawatan Sekarang enggak. Dari tahun ya sejak saya kembali ke sekolah saya udah nggak minum obat sama sekali sampai hari ini. check up Oh ya, saya check up 2 kali setahun. Kan emang udah di atas 40 harus 2 kali setahun. Tapi ya gitu, nggak kenapa-kenapa.